Abbas berkata kepada orang-orang Yasrib, wahai kaum Aus dan Khazraj, tahukah engkau konsekuensi ketika mendukung atau membela keponakanku Muhammad ini? Ya. Konsekuensinya adalah ketika engkau mendukung atau membela keponakanku Muhammad ini, maka kaum Ansar ini, nama orang-orang Yasrib ya dinamakan kaum Ansar itu karena mereka penolong agama Allah, ya, penolong Nabi Allah, penolong kaum muslimin. Itu Ansar, Ansarullah, penolong Allah. Ya. Jadi kalau ada kita dimudahkan urusannya dan Allah mudahkan juga kita untuk kemudian menjadi hujjah di akhirat nanti. Baik, untuk mengefisienkan waktu kami mempersilahkan kepada pemateri kita Ustaz Ridwan Wahid untuk menyampaikan materinya. Falyatafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi karram hazihil ummah basariatil kamilah wa khassa biha binubuwatin nabiyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasida ala min hajjin nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalahu birisalatil qudsiyah wa ahkamihi syarifah limu'aladatin kullu muskilatin saghiratin aw kabirah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ilaihi anta maqsud wa ridaka matlub. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian ba'da maghrib ya, atau durusul masajid yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Makassar Cinta Quran. Nah, semoga majelis kita pada malam hari ini dan ibadah-ibadah kita lainnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, tak satu pun manusia di muka bumi ini yang layak dijadikan sebagai teladan melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas baiat Aqabah pertama, ya. Nah, di baiat Aqabah pertama itu ada 12 orang dari Yasrib, ya, sekarang dikenal Madinah, ya, yang datang melaksanakan ibadah haji di Mekah, ya. Lalu kemudian mereka menerima Islam dan kemudian melakukan baiat atau sumpah setia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, pasca baiat Aqabah pertama, ya, setelah peserta baiat Aqabah pertama ini kembali ke Yasrib atau Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyertakan atau mengutus sahabat yang mulia Mushab bin Umair untuk menyertai orang-orang Yasrib yang 12 orang ini yang telah memeluk Islam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajarkan Islam kepada mereka sekaligus kemudian mendakwai tokoh-tokoh yang berpengaruh di kota Yasrib atau di kota
Madinah. Ya, alhamdulillah tidak lama ya Mus'ab bin Umair itu berdakwah di Madinah atau Yasrib, itu sudah ada beberapa tokoh penting dari Yasrib itu atau dari orang-orang Madinah itu yang kemudian memeluk Islam. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'az ya. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini adalah tokoh Yasrib yang memiliki pemimpin Yasrib yang memiliki kaum ya di kota Madinah ya. Nah, pasca masuknya Islam, Sa'ad bin Mu'az ini dia kemudian mengumpulkan kaumnya di Yasrib atau Madinah ini. Kemudian dia berkata kepada kaumnya ya, bahwa mulai hari ini ya kalian haram ya berbicara kepada saya, baik itu laki-laki maupun perempuan, sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itulah yang kemudian diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Ya. Nah, kaumnya itu kemudian ya tak satu pun dari mereka itu kemudian kecuali sudah memeluk Islam. Ya, inilah luar biasanya kalau yang berdakwah itu adalah orang-orang yang berpengaruh atau penguasa ya, itu akan lebih mudah didengar. Nah, jasa Sa'ad bin Mu'az ini terhadap perkembangan Islam di Madinah ini luar biasa ya. Lantaran kemudian dialah yang kemudian Islam itu berkembang di Madinah ya. Nah, sampai-sampai saking berjasanya ya Sa'ad bin Mu'az ini terhadap Islam, ya dialah yang telah menolong Islam, ya menolong Rasul, menolong agama Allah, sehingga ketika Sa'ad bin Mu'az ini meninggal, jamaah sekalian, aras Allah itu bergetar dan pintu-pintu langit itu terbuka. Ya. Sampai-sampai penduduk langit, para malaikat itu bertanya, ya ruh siapa gerangan ini yang akan naik ke langit ini sampai-sampai aras Allah bergetar, sampai-sampai pintu-pintu langit ini terbuka tanpa diketuk. Nah, ternyata ruh yang kemudian naik ke langit itu adalah tidak lain adalah ruh dari Sa'ad bin Mu'az ya. Nah, di malam ini ya kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita itu, yakni Baiat Aqabah kedua. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas Baiat Aqabah yang pertama, nah sekarang kita akan bahas Baiat Aqabah yang kedua ya. Nah, jadi setelah sekitar setahun ya, Mus'ab bin Umair itu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan Islam di Madinah, kemudian mendapatkan hasil yang begitu mengembirakan ya, dengan masuknya beberapa tokoh-tokoh penting, bahkan ya mayoritas ya penduduk Madinah itu telah memeluk Islam. Nah, di musim haji ya, sebelum memasuki musim haji tahun ke-13 kenabian itu, Mus'ab bin Umair itu kembali ke Mekah ya, untuk apa? Untuk melaporkan kesuksesan dakwah dia di Madinah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendahului orang-orang Madinah ya. Jadi biasanya kalau musim haji, orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah itu pergi melaksanakan ibadah haji di Mekah. Nah, Mus'ab ini kemudian mendahului orang-orang Madinah itu ke Mekah untuk melaporkan kesuksesan dakwah beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, sesampainya di Mekah ya, beliau menyampaikan bahwa di Madinah ya Rasulullah itu sudah sekian banyak tokoh-tokoh terpenting yang telah memeluk Islam ya. Bahkan ya kaumnya pun telah memeluk Islam ya. Mus'ab bin Umair melaporkan bahwa hari ini di Madinah ya Rasulullah, tak satu pun rumah di Madinah hari ini kecuali Islam dibicarakan di dalamnya. Itulah laporan itulah kesuksesan Mus'ab bin Umair ya berdakwah di Yasrib atau Madinah. Jadi tak satu pun rumah yang ada di Madinah hari ini, kata Mus'ab bin Umair itu, kecuali Islam dibicarakan di dalamnya ya. Nah, mendengar kesuksesan dakwah Mus'ab bin Umair ini,
Rasul sallallahu alaihi wasallam itu begitu gembira, ya. Bagaimana tidak, ya. Hanya setahun Mus'ab bin Umair itu berdakwah di Madinah, kemudian hampir atau mayoritas penduduk Madinah itu sudah memeluk Islam, padahal baru setahun, ya. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu berdakwah di Mekah itu 13 tahun, itu ternyata yang memeluk Islam itu tidak seberapa. Ya, menurut kitab-kitab sirah itu selama 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah dan para sahabat itu tidak lebih 200 saja orang yang memeluk Islam, padahal 13 tahun berdakwah di Mekah. Sementara di Madinah, ya, Mus'ab bin Umair hanya setahun berdakwah di Madinah sudah mayoritas, ya, penduduk Madinah itu memeluk Islam. Jadi bagaimana tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu begitu terharu terhadap keberhasilan dakwah Mus'ab bin Umair di Madinah. Ya, nanti juga kita akan jelaskan di akhir ini kenapa kemudian penduduk Madinah itu hanya setahun sudah menerima Islam. Ya, padahal di Mekah itu 13 tahun cuma sedikit yang memeluk Islam. Nanti di akhir ini kita akan jelaskan, ya. Nah, jadi pada musim haji, ya, tahun ke-13 kenabian, itu kemudian menyusul 70 orang dari Madinah atau Yasrib yang pergi melaksanakan ibadah haji atau menunaikan ibadah haji di kota Makkah. Jadi ada 70 orang. Nah, 70 orang ini ada yang muslim, ada yang sudah memeluk Islam, ada yang masih kafir, ya. Nah, jadi ibadah haji ini memang adalah ibadah yang telah dilaksanakan jauh sebelum Islam lahir, ibadah haji ini, ya. Ya. Nah, jadi meskipun ya mereka belum Islam, ya mereka juga melaksanakan ibadah haji, ya. Ya, jadi ada 70 orang yang di dalamnya ada yang muslim dan ada yang masih kafir atau belum memeluk Islam. Jadi mereka datang bersama rombongan jamaah haji dan kaum mereka yang masih musyrik. Jadi 32 diantaranya itu ada yang sudah memeluk Islam, ya. Nah, ketika tiba di Mekah, maka terjadilah kesepakatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berkumpul pada tengah malam di lembah yang terletak di samping Aqabah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menitip pesan kepada Mus'ab bin Umair untuk mempertemukan orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah ini yang 32 orang yang menunaikan ibadah haji di tengah malam terletak di samping Aqabah, tempat baiat pertama terjadi. Jadi di tempat yang sama, ya. Jadi dipesan oleh Rasul, ya, pertemuannya itu tengah malam. Jadi waktu yang lain itu sudah tidur, ya, tengah malam, ya. Nah, ini terjadi pada pertengahan hari Tasyrik saat melempar jumrah ula setelah dari Mina, ya. Nah, jadi pertemuan ini terlaksana dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia, ya. Jadi memang disuruh bangun pada tengah malam, ya. Nah, jadi pada sepertiga malam para jamaah sekalian, ya, orang-orang yang sudah memeluk Islam ini yang ada 32 orang itu, mereka keluar sembunyi-sembunyi, ya, dari kemah-kemah mereka, ya, menuju tempat yang telah disepakati, yaitu Bukit Aqabah, ya. Nah, di Bukit Aqabah itulah berkumpul sekitar 30 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi ada 32 orang yang berkumpul di Aqabah ini, ya, 30 diantaranya laki-laki dan ada 2 orang perempuan. Jadi mereka berkumpul di Aqabah ini sehingga dinamakan Baiat Aqabah kedua, ya. Nah, tak lama kemudian datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Nah, ini menariknya, Abbas bin Abdul Muthalib ini pada saat itu belum memeluk Islam, ya. Ya, namun meskipun Abbas bin Abdul Muthalib ini belum memeluk Islam, tetapi dia begitu memperhatikan keselamatan ponakannya. Ya, dia ingin menjamin keponakannya ini benar-benar selamat, ya. Jadi dia ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Bahkan Abbas inilah yang pertama-tama berbicara, ya, di pertemuan tersebut. Jadi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara, Abbas yang terlebih dahulu berbicara,
Ya, Abbas berkata kepada orang-orang Yasrib, wahai kaum Aus dan Akhraj, tahukah engkau ya konsekuensi ketika mendukung atau membela keponakanku Muhammad ini? Ya. Konsekuensinya adalah ketika engkau mendukung atau membela keponakanku Muhammad ini, maka orang-orang Arab itu akan memusuhi kalian. Ya. Nah karena itu jika kalian tidak sanggup ya dengan konsekuensinya, maka tinggalkanlah dia, biarlah kami yang menjaga dan melindunginya. Tetapi kalau kalian sanggup dengan konsekuensinya, maka bawalah dia bersamamu. Jadi itu yang dikatakan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Nah orang-orang Yasrib kemudian berkata, ya kami telah mendengar apa yang kau katakan wahai Abbas. Ya. Nah sekarang kami berbeat kepadamu ya Rasul. Sekarang berbicaralah wahai Rasulullah. Ya. Nah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda yang tertuang dalam isi baiat Aqabah yang kedua ini, tubayiuni ala sam'i wa ta'ati fin nasati wal kasali wan nafakati fi asri wal yasri walal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'imin wa la an tansuruni wa tamna'uni idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum walakum jannah. Ya. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas, ya, untuk menafkahkan harta ketika sulit maupun mudah, untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, untuk berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada orang yang mencelah. Ya, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Inilah isi baiat Aqabah yang kedua. Ya. Nah, baiat Aqabah yang kedua ini itu juga dikenal dengan baiat perang. Ya. Kenapa? Karena konsekuensi dari baiat perang ini adalah baiat Aqabah ini adalah perang, sebagaimana yang Abbas sampaikan di awal tadi. Ya. Jadi kalian ini ketika mendukung Muhammad, ya, sementara orang-orang Arab itu memusuhi Muhammad, maka konsekuensinya ketika kalian mendukung Muhammad, maka konsekuensinya adalah kalian diperangi oleh orang-orang Arab. Nah karena itu ya di sini ditegaskan di isi baiat Aqabah kedua ini, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, istri dan anak-anak kalian. Jadi kalau ada orang yang mau memusuhi aku, memerangi aku, maka wajib bagi kalian untuk melindungi aku, ya, sebagaimana kalian melindungi anak dan istri kalian. Jadi ini bait Aqabah kedua ini juga dikenal dengan nama baiat perang karena konsekuensinya adalah perang. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi setelah pelaksanaan baiat, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian memerintahkan untuk memilih 12 orang pemimpin dari kalangan mereka, ya, dari orang-orang Yasrib yang menjadi penanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kaum mereka. Ya. Ke-12 orang tersebut adalah dari suku Khazraj, yakni As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi, Abdullah bin Rawaha, Rafi bin Malik, Al-Barra bin Ma'rur, Abdullah bin Amr dan Ubadah bin Samit serta Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr. Ini dari suku Khazraj. Sementara dari suku Aus itu ada Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaisimah, ya, Rif'ah bin Abdul Munzir, ya. Kemudian dalam hal ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian bertanggung jawab terhadap kaum kalian sebagaimana tanggung jawab kaum Hawariyin kepada Isa bin Maryam. Mereka kemudian menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah." Ya. Nah, inilah sumpah, ya, setia orang-orang Yasrib kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah bersumpah, berjanji melindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membela baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang-orang yang memusuhi, ya, apapun resikonya, termasuk, ya, harus berperang, ya. Nah, itu
Makanya baiat Aqabah ini dikenal dengan nama lain baiat perang. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata aktivitas baiat Aqabah ini itu ternyata diketahui oleh setan, ya. Sehingga setan itu kemudian membocorkan aktivitas baiat ini, ya. Jadi setan itu ya memang sejak zaman Nabi itu memang sudah tidak suka Islam itu bersatu. Ya, setan itu dari sejak zamannya Nabi memang tidak suka melihat Islam itu berkembang. Ya. Jadi kalau ada hari ini orang, kelompok atau penguasa yang tidak suka terhadap dakwah Islam, tidak suka terhadap Islam itu didakwakan, dikembangkan, ya bisa jadi dia ini adalah teman-temannya setan. Ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi proses baiat ini ternyata diketahui oleh setan. Nah, setan kemudian berteriak di tempat yang tinggi, ya. Dia menyamar sebagai manusia, ya. Dia kemudian naik di tempat yang tinggi di Bukit Aqabah itu, kemudian berteriak, ya. Wahai para penghuni rumah, kata setannya, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganutnya, Sobia, yaitu sebutan untuk orang Islam yang bersamanya, sungguh ya mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Yaitu yang diucapkan setan, ya, membocorkan perjanjian baiat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yasrib, ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ini adalah Azibul Aqabah, yaitu nama setan yang berbentuk ular, ya. Nah, demi Allah, kata Rasul, aku akan berkonsentrasi menghadapimu wahai musuh Allah, ya. Jadi Rasul mengancam, ya, setan itu bahwa demi Allah, ya, aku akan berkonsentrasi untuk menghadapimu wahai musuh Allah, ya. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, orang-orang Yasrib yang telah melaksanakan baiat tadi untuk berpencar dan kembali ke tenda mereka masing-masing. Jadi setelah baiat itu selesai, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para penduduk Madinah ini, penduduk Yasrib ini, untuk kembali ke tenda mereka masing-masing, ya. Nah, kaum Ansar ini yaitu sudah siap berperang membela Nabi, ya, sebagaimana baiat dia, ya, siap membela Nabi apapun yang terjadi, ya. Jadi ketika mendengar suara setan, ya, maka salah satu dari mereka yaitu Abbas bin Ubadah bin Nahdal berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, jika engkau menghendaki maka kami besok akan membuat tunduk penduduk Mina dengan pedang-pedang kami ini. Ya, jadi memang orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib ini ya orang yang memang siap berperang, ya. Jadi orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib itu sudah menganggap peperangan itu hal yang biasa, ya. Sudah menjadi hal yang biasa. Jadi suku Aus dan suku Hasrat itu sudah ratusan tahun itu berperang terus kerjanya. Ya, sedikit-sedikit berperang, sedikit-sedikit berperang. Ya, sampai ya hal-hal yang sepele, ya, dia itu bisa berperang. Ya, jadi hal-hal sepele kemudian bisa berperang di antara mereka. Ya, biar ontanya beku senggol berperang miseng. Ya, itu, ya, orang-orang Madinah itu, ya. Jadi sebelum Islam suku Aus dan Hasrat itu berperang terus kerjanya, ya. Walaupun hal-hal sepele. Nah, setelah Islam, mereka memeluk Islam, kemudian mereka dipersatukan dengan akidah Islam, ya. Nah, jadi dia siap berperang, ya. Kalau engkau menghendaki wahai Rasulullah, ya besok pagi kita akan perangi orang-orang Mina ini, ya. Ya, mereka sama sekali tidak takut, bahasanya sekarangnya bukan kaleng-kaleng, ya. Ya, memang orang siap yang berperang, ya, membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun apa kata Rasul? Ya, kita belum diperintahkan, ya. Ya, tenang, ya, nanti ada saatnya, kata Rasul, ya. Jadi kita belum diperintahkan oleh Allah untuk berperang, ya. Kemudian Rasul memerintahkan mereka untuk kembali ke tenda-tenda mereka, ya. Tapi diperintahkan untuk kembali ke tenda-tenda mereka itu secara sembunyi-sembunyi, berpencar, jangan bergerombol, supaya orang-orang yang
di tenda itu yang masih tidur, yang orang-orang yang belum masuk Islam itu tidak tahu, ya. Jangan sampai ada yang terbangun, ya. Jadi disuruh sembunyi. Jadi tadi keluar dari tenda itu secara sembunyi-sembunyi di tengah malam. Nah, diperintahkan juga kembali secara sembunyi-sembunyi. Anggap saja tidak ada kejadian malam ini, ya. Maka kembalilah mereka ke tenda-tenda mereka masing-masing. Lantas mereka pun kembali dan tidur hingga pagi hari. Ya, jadi teman-temannya yang masih musyrik itu, yang di tenda itu, yang masih tidur itu, tidak ada yang mengetahui bahwa telah terjadi baiat, ya. Nah, jadi ketika berita baiat Aqabah sampai ke telinga kaum Quraisy, sebab tadi kan dibocorkan oleh setannya. Kemudian kaum Quraisy ini mendatangi pimpinan Yasrib, ya, pimpinan orang-orang Madinah ini, ya. Kemudian mereka berkata, wahai orang-orang Khazraj, ya, sesungguhnya telah sampai berita ke telinga kami bahwa kalian telah mendatangi teman kami ini untuk kalian bawa keluar dari belakang kami dan membaiatnya dalam upaya menyerang kami. Ya, itu bocor, ya, tadi informasi dari setan itu. Ya, sungguh demi Allah, kata orang-orang Quraisy ini, tidak ada satu perkampungan dari perkampungan yang dihuni bangsa Arab yang lebih kami benci bila terjadi perang antara kami dan mereka selain pada kalian. Jadi, ya, orang Quraisy mengatakan kami sangat tidak mau berperang dengan kalian. Kami menghindari berurusan dengan kalian. Ya, tetapi kalau kalian yang memulai, ya apa boleh buat, ya, kira-kira seperti itu sederhananya. Ya, jadi kalau kalian menghendaki, ya kalian yang memulai, ya, apa boleh buat. Ya. Nah, orang-orang yang belum masuk Islam pada saat itu dari suku Khazraj itu, yang memang tidak tahu tentang baiat tersebut, mengatakan tidak terjadi hal seperti itu. Ya, kami tidak mengetahuinya. Ya, bahkan, ya, pimpinan suku mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh Yasrib juga yang di kemudian hari itu memeluk Islam tetapi pura-pura beriman. Nah, inilah yang menjadi tokoh tokoh munafik, ya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan ini berita batil, ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya hoax, ya. Ini hoax, ya. Ini hoax, ini bukan seperti ini kejadiannya, dan kaumku itu tidak akan ada yang berani lancang terhadapku sebelum aku mengizinkannya. Ya, itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan tokoh dari orang-orang Yasrib ini juga. Ya, jadi dia menjamin tidak ada seperti itu. Ini hoax, ini informasi dari mana ini? Ya, saya bersama mereka tidak tahu. Ya, ya, mereka tidak akan berani melakukan sesuatu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadaku. Ya, itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, mendengar jaminan dari pimpinan orang-orang Yasrib ini, kemudian orang-orang Quraisy ini pun akhirnya percaya. Oh ya, kalau begitu, ya baiklah. Ya. Kemudian mereka kembali ke Mekah. Ya, jadi mereka tidak tahu karena memang, ya, mereka tidur. Ya, makanya Rasul SAW memerintahkan keluar secara diam-diam dan kembali secara diam-diam, sehingga tak satu pun dari mereka yang mengetahui kejadian itu. Ya, bagaimana mau tadi kami bangun, ya, mereka malahan masih tidur. Ya, nah itu. Nah, ketika peserta baiat ini sudah kembali ke Yasrib, barulah Quraisy mengetahui bahwa benar-benar telah terjadi baiat. Wah, ternyata betul-betul terjadi baiat semalam itu. Ya, mereka berusaha mengejar, tetapi, ya, mereka sudah terlalu jauh sehingga, ya, mereka kembali ke Mekah, ya, karena sudah terlalu jauh. Ya, jadi pada akhirnya Quraisy ini mengetahui bahwa baiat itu benar-benar terjadi. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasca baiat Aqabah yang kedua ini, ya, dan orang-orang Quraisy mengetahuinya, maka para sahabat atau kaum muslimin itu menerima cacian dan penyiksaan yang luar biasa yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Jadi siksaan, tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah itu semakin berat, ya, semakin sadis, ya, sampai-sampai mereka tidak pernah mengalami sebelum-sebelumnya, ya. Ya, sehingga, ya, saking kerasnya tekanan orang-orang Quraisy, siksaan orang-orang Quraisy itu sampai-sampai
para sahabat itu mengadu kepada Rasul dan meminta izin untuk berhijrah. Ya Rasul, ini luar biasa tekanannya orang Quraisy ini. Bisa tidak kami berhijrah, pindah? Ya, ya saking beratnya tekanan orang-orang Quraisy pasca dia mengetahui telah terjadi baiat Aqabah itu. Ya, nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengizinkan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku pun telah diberitahu bahwa tempat kalian adalah Yasrib. Ya, jadi barang siapa yang ingin keluar maka hendaklah keluar ke Yasrib. Jadi sudah diizinkan untuk berhijrah. Ya, jadi kalau mau berhijrah maka hendaklah kalian berhijrah ke Yasrib, yaitu hijrah ke Madinah. Kenapa ke Madinah? Karena ya Madinah ya sudah banyak saudara-saudara kalian kaum muslimin di sana. Ya. Sampai jam berapa? 18. Ya. Nah, jadi setelah kaum Ansar masuk Islam dan bersedia membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kaum Ansar ini nama orang-orang Yasrib ya dinamakan kaum Ansar itu karena mereka penolong agama Allah, ya. Penolong Nabi Allah, penolong kaum muslimin. Itu Ansarullah, penolong Allah. Ya. Jadi kalau ada yang menamakan dirinya Ansar, itu mestinya harus menolong agama Allah. Ya. Harusnya membela agama Allah, mendakwakan agama Allah, bukan justru kemudian menghalangi hukum-hukum Allah. Ya. Jadi tidak sesuai dengan namanya itu kalau justru kemudian menghalangi dakwah. Ya. Nah, jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya memerintahkan para sahabat itu untuk hijrah ke Madinah secara kelompok-kelompok, ya. Nah, sementara Rasul itu masih menetap di Mekah. Jadi Rasul ini nanti terakhir baru kemudian hijrah. Insya Allah kita akan bahas terkait hijrah di pertemuan berikutnya, ya. Nah, hikmah ya dakwah politik dalam rangka meraih kekuasaan Islam ini itu diantara yang pertama adalah ya, dakwah Islam itu hakikatnya menyampaikan risalah atau ajaran Islam. Jadi hakikat dakwah Islam itu adalah menyampaikan risalah atau ajaran Islam. Ya. Nah, sementara ajaran Islam itu wajib dilaksanakan. Ya. Ajaran Islam itu wajib dilaksanakan. Nah, ajaran Islam akan dapat dilaksanakan secara kafah, secara totalitas jika dilaksanakan oleh institusi negara. Ya. Jadi syariat Islam itu hukumnya wajib dilaksanakan secara kafah, secara menyeluruh atau totalitas. Hanya saja itu bisa terlaksana jika ada institusi yang melaksanakan. Ya. Kaidah usulnya mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Satu kewajiban yang nanti sempurna pelaksanaannya jika ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Artinya syariat Islam ini yang hukumnya wajib diterapkan secara kafah nanti bisa diterapkan secara kafah jika ada institusi yang melaksanakannya, maka mengusahakan adanya institusi itu menjadi wajib. Ya. Nah, yang kedua hikmahnya, kenapa dakwah juga bersifat politik dan kekuasaan? Yaitu tadi, karena ya daulah Islam ini adalah institusi politik ya yang nanti bisa terlaksana penerapan syariat Islam itu jika ada kekuasaan. Ya. Nah, karena itu mewujudkannya membutuhkan aktivitas politik. Ya, jadi kalau ingin meraih kekuasaan Islam ya tentu harus aktivitasnya aktivitas politik. Tapi politik yang bagaimana? Tentu bukan politik seperti yang ada pada sistem demokrasi yang menghalalkan segala cara. Ya. Nah, tetapi yang dimaksud politik di sini ada aktivitas politik Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam meraih kekuasaan Islam itu mesti aktivitasnya ada aktivitas politik, bukan sekedar aktivitas ritual dan spiritual. Ya maaf kalau misalnya kita hanya zikir, ya fokus dakwah zikir, dakwah memperbaiki akhlak, maka ya kekuasaan Islam itu tidak akan tercapai. Ya, tetapi syaratnya itu adalah dengan aktivitas politik. Ya. Nah, yang ketiga, satu-satunya jalan yang benar, ya, untuk menerapkan syariat Islam itu, yaitu dengan menegakkan daulah Islam. Ya, jadi satu-satunya jalan, dikatakan satu-satunya berarti tidak ada yang lainnya. Satu-satunya jalan yang benar untuk menerapkan syariat Islam itu dengan menegakkan daulah
Islam. Nah, inilah jalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah dengan aktivitas dakwah. Jadi bukan yang lain. Jadi dengan aktivitas dakwah, bukan yang lain. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan aktivitas meraih kekuasaan itu dengan dakwah, bukan dengan kudeta, bukan dengan people power, tapi dengan dakwah, ya. Kita bisa lihat perjalanan dakwah baginda Rasul, yaitu sampai kemudian berdirinya daulah Islam yang pertama di Madinah itu dengan dakwah, ya, bukan dengan people power, bukan dengan kudeta dan lain sebagainya, ya. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, yang keempat, kenapa tokoh-tokoh Madinah dengan legowo, ikhlas dan antusias menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah? Nah, ini tadi. Jadi tokoh Madinah ini setelah begitu mudah memeluk Islam, bahkan dengan ikhlas itu menyerahkan kekuasaan kepada baginda Rasul. Kenapa? Padahal baru 1 tahun didakwai. Sementara di Mekah itu 13 tahun itu mereka menolak, bahkan mengusir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa penjelasan oleh para ahli sejarah, ya, bahwa yang pertama itu ya, hati orang-orang Madinah itu memang lembut, ya, lembut dan menerima kebenaran, ya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor alam. Kenapa? Karena di Madinah itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu faktor alamnya itu penuh dengan sejuk, ya, alamnya penuh dengan pohon-pohon kurma, ya. Nah, sementara di Mekah itu alamnya itu tandus, panas, ya, sehingga itu banyak mempengaruhi karakter orang-orang Mekah itu keras, karena memang alamnya itu tandus, panas. Sementara di Madinah itu sejuk, ya, sehingga hati orang-orang Madinah itu lebih lembut dan mau menerima kebenaran. Nah, yang kedua, di Madinah itu memang berkembang pemikiran-pemikiran atau akidah, keyakinan-keyakinan lain, ya. Ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, ya. Nah, orang-orang Yahudi ini tahu, ya, dia menetap di Madinah itu dalam rangka menunggu Nabi yang terakhir, ya. Jadi di kitab mereka itu, di kitab orang-orang Yahudi itu tertulis bahwa Nabi terakhir itu akan hijrah ke Madinah, ya. Di mana itu? Ya, itu bukan di Madinah, di satu negeri yang banyak pohon kurmanya. Nah, pada saat itu yang banyak pohon kurmanya itu di Madinah. Beda sekarang, ya, pohon kurma itu bisa tumbuh di mana-mana. Mungkin di Indonesia juga dengan teknologi yang canggih itu sudah bisa tumbuh di Indonesia. Tapi dulu itu pohon kurma itu ya tumbuhnya di Madinah. Maka orang-orang Yahudi itu datang ke Madinah dalam rangka menunggu Nabi yang terakhir ini. Karena di kitab mereka itu tertulis. Yang akhirnya kemudian mereka sendirilah yang mengingkari Nabi tersebut karena bukan dari kaumnya, ya. Ya, jadi itu, ya. Jadi di Madinah itu ini, ya, berkembang pemikiran dan akidah keyakinan yang lain, sehingga orang-orang Yasrib atau Madinah itu tidak asing lagi dengan agama tauhid, ya. Karena orang Yahudi kan percaya akan firman Allah, percaya akan adanya Nabi dan Rasul. Ya, bahkan dia menginformasikan ke orang-orang Yasrib bahwa akan ada Nabi terakhir yang akan hijrah di negeri ini, ya. Ya, itu. Yang kedua, ya, sementara di Mekah itu tidak ada ini, ya, tidak ada. Sementara di Mekah itu tidak ada ini pemikiran yang berkembang, tidak ada keyakinan yang lain boleh berkembang di Madinah, ya, tidak boleh. Yang ada boleh adalah agama nenek moyang mereka yang menyembah berhala Lata dan Uzza. Selainnya itu tidak boleh. Kalau istilahnya sekarang mungkin Lata dan Uzza harga mati. Ya, mungkin seperti itu, ya, kalau kita kait-kaitkan hari ini. Sehingga ya tidak boleh ada keyakinan lain, sehingga ya mereka lebih sulit untuk menerima Islam. Ya, dan yang ketiga yang terpenting bahwa memang ya orang-orang Yasrib ini telah di dalam hati mereka telah terpancar iman. Nah, pancaran iman ini buah dari dakwah. Jadi mereka sudah mendapatkan informasi, maklumat terkait Nabi, ya, kemudian didakwai, maka lebih mudah menerima, ya. Nah, hikmah yang kelima para jamaah sekalian, Allah akan berikan kekuasaan yang menolong Sultanan Nasira setelah bersungguh-sungguh berdakwah untuk meraihnya. Jadi
janji Allah itu, kekuasaan Islam, kemenangan Islam itu adalah janji Allah dan bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa takunu khilafah la min hajjin nubuwah, kata Rasul. Maka akan datang masa kenabian, maka masa khalifahnya mengikuti manhaj kenabian. Jadi kemenangan Islam itu adalah janji Allah dan bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada tidaknya kita yang memperjuangkan Islam ini, Islam itu akan menang. Ya, Islam itu akan berkuasa karena ini janji Allah. Hanya saja kemudian kita menginginkan Islam ini Islam ini menang, ya, dan kita bagian daripada yang memperjuangkannya. Kita mau menyambut kemuliaan ini, bukan anak cucu kita, tetapi kitalah orangnya. Ya. Nah, di sini ada wilayah ikhtiar kita bersungguh-sungguh, ya, dalam berdakwah untuk meraih kemenangan tersebut. Ya. Nah, yang keenam, yang terakhir, jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu alami dan manusiawi. Jadi dakwah ini adalah pekerjaan Nabi dan Rasul, dan ini manusiawi. Ya, Nabi dan Rasul itu berdakwah ya tidak pakai ilmu kebal, tidak pakai terbang-terbang, ya manusiawi. Nah, karena itu sangat mudah dan sangat bisa dicontoh siapapun dan kapanpun, karena ini sangat manusiawi. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi materi yang disampaikan tentang baiat akabah yang kedua. Kami mengucapkan syukran jazakallahu khair kepada Ustaz dan Wahid yang sudah memberikan materinya kepada kita, dan kami juga mengucapkan syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang telah bersedia untuk menghadiri acara kita hingga akhir. Semoga bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang membatasi kita sudah masuk waktu Isya, mari kita bersama-sama menutup majelis kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.